Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, mari kita lanjutnya ya. Bro Anang Subur SKM MPH. Baik Cak Nang, Muslim Galur, silakan. Bro, kalau kita menabulasi bro, iya di dalam Al-Quran tentang sistem kehidupan yang akan dilalui oleh manusia dalam Al-Quran. Nah ini banyak diinformasikan di Al-Quran. Ditabulasi hasilnya seperti ini. Kita melanjutkan surat Al-Fatihah ayat 2 bagian 5 ya. Tentang alam semesta. Jadi alam semesta diciptakan Allah. Di dunia ini kita hidup di dunia ini sampai di akhirat sudah disediakan Allah. Itu di dalam Al-Quran sudah tercantum. Mari kita bahas satu persatu dan kita lanjutkan pembahasannya. Bahwa kita alam dunia itu posisinya di sini. Baru setelah alam barzah roh kita dicabut, terjadi kematian menuju alam akhirat yang ujungnya adalah di surga atau di neraka, reward atau punishment. Banyak hal yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa alam dunia kita di planet bumi ini sekarang ini. Dan dalam tata surya kita ini banyak tata surya di dalam satu galaksi. Tebalnya aja setara 950.000 triliun kilometer. Ya, tebalnya juga sama hampir 1000 tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu 1 detiknya menampung 300.000 km per detik. Betapa luasnya. Bahkan para ahli setengah lihat jumlah dari galaksi pun tidak terhitung, bisa jadi miliaran. Maka dikatakan alam semesta ini tidak bertepi, tidak bertepi. Tetapi gimana? Menurut Al-Quran, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini sampai alam akhirat itu ada 7 sistem, 7 langit. Bahkan di surga itu alam akhirat yang disediakan oleh Allah di Al-Quran dijelaskan. Waktu Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj dijelaskan di situ ada surga ini. Artinya apa? Apa mungkin kita ke sana dengan kendaraan ini? Jangankan dengan itu. Kita lewat ini aja manusia sudah baru sampai ke bulan itu dengan awak baru Mars. Planet yang lain belum. Apalagi dengan jarak yang demikian ini. Sepertinya nggak mungkin. Dan ini nggak akan mungkin. Terus bagaimana? Allah sendiri menginformasikan keterbatasan intelek manusia. Surat Al-Isra nomor 17 ayat 85 halaman 437. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi anatomi fisiologi di ilmu rumpun kesehatan yang dipelajari oleh fakultas kedokteran, keperawatan, farmasi, gizi dan lain-lain sebagainya itu nggak akan sampai ke ruh. Di Al-Quran dijelaskan bahwa kemampuan manusia itu ada ruh ditiupkan di jasad kita. Yang dipelajari di fakultas kedokteran kesehatan adalah anatomi fisiologi. Nah, jasad tubuh anatomi inilah terjadi rohani, jiwa, nafas. Nah, nanti kita akan dalami bro ya. Ya, jadi yang dicabut ruhnya, tapi nafasnya sudah nggak bisa dan jasadnya akan hancur menjadi nutrisi-nutrisi yang masuk ke tanah dan dipakai oleh generasi manusia berikutnya. Nah, ini bukti bahwa penciptaan manusia ruh itu ditiupkan ke jasad. Ayat 7 seperti ini nanti kita akan dalamin tentang komponen manusia. Ayat ke-8, ayat ke-9 Allah berfirman. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh jasad fisiknya ruh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sistem pendengaran. Kita bisa mendengar. Kalau kita sudah menjadi wafat, jadi mayat, atau jasad kita sudah menjadi kaku mayat dan menjadi jenazah, maka sistem-sistem ini nggak bisa berlaku. Kita hanya bisa tahu secara anatomi fisiologi bahwa sistem peredaran darah, pernafasan, metabolisme sudah nggak jalan gitu. Hanya itu. Demikian bro ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan tentang pembahasan sistem kehidupan yang akan dilalui oleh manusia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.